Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan resume dari Smart ASN yang merupakan tugas latsar agenda ketiga dengan fasilitator Ibu Nurati Rajab, SSMM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Hadi Akib, peserta latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Pangkep, angkatan ketiga, kelompok 3, nomor NDH 2. Berikut materi dari Smart ASN. Yang pertama adalah literasi digital. Berikut beberapa definisi dari literasi digital. Yang pertama, menurut Gilster, literasi digital mengacu kepada kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan mengintegrasi ke dalam berbagai format dalam bentuk digital. Titik berat dari literasi digital adalah untuk mengevaluasi dan menginterpretasi informasi yang ada. Yang kedua, menurut Langsir dan Knobel, mendefinisikan literasi digital sebagai analis praktik sosial yang mengidentifikasi poin-poin penting untuk pembelajaran yang efektif. Dan yang ketiga, menurut Buckingham, bahwa literasi digital lebih dari sekedar masalah fungsional belajar bagaimana menggunakan komputer dan keyboard atau cara melakukan pencarian secara daring. Literasi digital juga mengacu pada mengajukan pertanyaan tentang sumber informasi, kepentingan produsennya, dan cara-cara di mana ia mempresentasikan realita di dunia, dan memahami bahwa bagaimana perkembangan teknologi ini terkait dengan kekuatan sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas. Selanjutnya, dukungan pemerintah terhadap percepatan transformasi digital. Di Indonesia, percepatan transformasi digital didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Berikut 5 arahan Presiden untuk percepatan transformasi digital. Yang pertama, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Yang kedua, persiapkan betul roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, pelayanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, dan sektor penyiaran. Yang ketiga, percepatan integrasi pusat data nasional, sebagaimana sudah dibicarakan. Yang keempat, persiapkan kebutuhan SDM talenta digital. Yang kelima, persiapan terkait dengan regulasi, skema-skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital dilakukan secepat-cepatnya. Ada 4 kerangka kerja literasi digital untuk kurikulum. Yang pertama, digital skill. Yang kedua, digital culture. Yang ketiga, digital ethics. Dan yang keempat, digital safety. Berikut 4 pilar yang menopang literasi digital. Yang pertama, etika bermedia digital. Yang kedua, budaya bermedia digital. Yang ketiga, keamanan bermedia digital. Dan yang keempat, kecakapan dalam bermedia digital. Selanjutnya, penipuan digital. Yang pertama, scam. Scam merupakan permainan atau tindakan untuk menipu kepercayaan seseorang yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara cepat. Yang kedua, spam. Spam adalah segala jenis komunikasi digital yang tidak diinginkan dan tidak diminta, yang dikirim secara massal. Seringkali spam dikirim melalui email, tetapi juga dapat didistribusikan melalui pesan teks, panggilan telepon, atau media sosial. Yang ketiga adalah phishing. Phishing merupakan penipuan yang melibatkan penjahat mengirim pesan yang menyamar sebagai organisasi yang sah, menargetkan ratusan juta organisasi setiap harinya. Pesan mengarahkan penerima ke situs web palsu yang menangkap informasi pribadi mereka atau berisi lampiran yang berbahaya. Yang keempat adalah hacking. Hacking merupakan peretasan yang mengacu pada penyalahgunaan perangkat seperti komputer, ponsel cerdas, tablet, dan jaringan untuk menyebabkan kerusakan atau sistem yang rusak, mengumpulkan informasi tentang pengguna, mencuri data dan dokumen, atau mengganggu aktivitas terkait data. Berikut beberapa upaya melindungi diri dari penipuan digital. Yang pertama, jangan pernah membagikan ataupun mengunggah alamat email ke publik. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko pengiriman email spam maupun peretasan apabila kata sandinya lemah dan mudah ditebak. Yang kedua, berpikir sebelum mengklik tautan link maupun mengunduh dokumen dari sumber yang tidak jelas. Yang ketiga, jangan membalas pesan spam karena pengirim pesan dapat mengetahui bahwa alamat surel tersebut aktif dan meningkatkan risiko surel tersebut menjadi target penipuan lainnya. Yang keempat, gunakan aplikasi penyaring spam dan antivirus untuk menurunkan risiko. Yang kelima, hindari penggunaan email pribadi maupun perusahaan untuk mendaftar aplikasi yang tidak terlalu penting.
Selanjutnya, pentingnya literasi digital di masa sekarang ini. Dunia digital saat ini telah menjadi bagian dari keseharian kita. Berbagai fasilitas dan aplikasi yang tersedia pada gawai sering kita gunakan untuk mencari informasi, bahkan solusi dari permasalahan kita sehari-hari. Bahkan menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII tahun 2020, selama pandemi COVID-19, mayoritas masyarakat Indonesia mengakses internet lebih dari 8 jam sehari. Pola kebiasaan baru untuk belajar dan bekerja dari rumah secara daring ikut membentuk perilaku kita berinternet. Literasi digital menjadi kemampuan wajib yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk saling melindungi hak digital setiap warga negara. Oke, demikian pemaparan resume dari materi Smart ASN. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Saya Nur Hadi Akib, ASN berakhlak, bangga melayani bangsa, pangkep, hebat.